calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Said Yusuf Talango, Kabupaten Sigi. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Dalmatus Zakia yang biasa dipanggil Ibu Kiki. Beliau adalah guru pengajar bahasa Inggris di SMA dan MTS Said Yusuf. Assalamualaikum Bu Kiki. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah Bu. Hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi. Sebelum nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang dilakukan. Baik, siap. Insya Allah. Alhamdulillah. Jadi adapun tujuan dari mengadakan observasi kelas ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi caranya proses pembelajaran yang nanti dilakukan. Dan kenapa kita melakukan proses percakapan pra-observasi ini adalah sebagai persiapan awal, Bu. Jadi nanti sebelum Ibu melakukan kegiatan pembelajaran, hari ini kita melakukan pra-observasi dulu agar nanti Ibu lebih siap, lebih percaya diri mungkin ya Bu ya, sehingga nanti pembelajaran yang diberikan kepada murid lebih baik lagi. Oh iya. Jadi saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih Bu ya. Yang pertama terkait masalah tujuan pembelajaran. Kira-kira tujuan pembelajaran yang Ibu ingin capai di kegiatan proses pembelajaran nanti itu apa ya? Baik Ibu, jadi berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya buat itu ada beberapa yang saya ingin capai. Pertama, melalui model pembelajaran discovery learning. Saya berharap siswa itu bisa mengidentifikasi penggunaan model seperti can, might, must, dan will, dan nomor duanya membedakan penggunaan models can, might, must, dan will. Berarti ada dua tujuan pembelajaran ya, Ya. mengidentifikasi dengan membedakan. Ya. Baik. Lalu dari tujuan itu area pengembangan yang hendak Ibu capai atau yang ingin diobservasi itu apa ya? Aspek yang ingin saya capai itu Ibu kira-kira ada aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan motorik. Berarti ada 3 ya Bu ya, ada sikap, nanti observasi di kelas itu ya Bu. Ya. Lalu ada pengetahuan dan keterampilan. Ya, keterampilan. Lalu Bu, dari rancangan pembelajaran yang nanti Ibu akan lakukan itu kira-kira yang ingin diterapkan di kelas seperti misalnya strategi pembelajaran, metodenya, kira-kira Ibu bisa menjelaskan sedikit? Strategi yang ingin saya gunakan nantinya ini pembelajaran berdiferensiasi yang berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Sedangkan untuk metodenya Bu, insya Allah mungkin saya akan menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Ada beberapa ya metode ya Bu ya, yang menggunakan strategi pembelajaran diferensiasi dan berbasis. Lalu bagaimana dengan media Bu? Media yang akan digunakan? Medianya insya Allah saya akan menggunakan 3, yaitu ada PPT, Kahoot, ya. Kahoot itu kuis ya Bu ya. ya, dan LKPD, Lembar kerja. Baik Bu, lanjut ya Bu ya, untuk pertanyaan selanjutnya. Kira-kira kapan Bu? Kira-kira Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Insya Allah hari ini Bu. Karena hari ini itu saya ada jam 3 jam 4 di kelas
sebentar lagi nih Bu, jam Iya. 9 ya Bu ya. Iya. Jadi kalau begitu berarti nanti di jam 4 ini sekitar jam 9 lewat ya Bu ya. Saya akan ke kelas 10 fase E2 ya. Ya. E2. Nah, saya akan melakukan ini ya Bu, observasi di kelas. Oke. Saya akan melihat dan juga mengamati dan juga mencatat beberapa hal yang mungkin terjadi di pembelajaran itu. Oke. Nah, setelah itu kegiatan dari kegiatan pembelajaran tadi akan diadakan juga percakapan pasca observasi. Ya, tapi dengan didampingi oleh pengajar praktek kami dari kelas dalam ya. Nah, kemudian sebelum saya mengakhiri percakapan kita Bu hari ini, saya ingin tanya-tanya sedikit lagi Bu. Kira-kira dari apa yang kita bicarakan, dari apa yang kita bincangkan ini, apa yang Ibu dapatkan dari apa yang sudah kita bicarakan lah hari ini? Alhamdulillah Bu Eva, dari penjelasan yang Ibu saya sampaikan Ya. kepada saya, sepertinya saya mendapatkan gambaran terkait bagaimana saya nanti akan menyampaikan pembelajaran di kelas, dan insya Allah saya akan lebih mantap setelah Alhamdulillah. dari Ibu. Baik. Jadi sepertinya dari hasil percakapan kita ini sudah bisa membuat percaya diri lagi ya Bu ya. Siap ya Semoga. Amin. Baik Ibu, terima kasih Bu ya atas waktunya sudah mau berbincang dengan saya sebentar, dan semoga sukses lancar Amin, 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 pastinya ya, pembelajaran juga. Sampai ketemu sebentar lagi ya di Ya, kelas. see you. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Students, how are you today? I'm fine, thank you. I'm fine, thank you. It's my pleasure today this morning to teach you the model verb. Sudah siap? Mengikuti pelajaran Ibu? Yes. Are you sure? Okay, before studying, let's practice together. May I write? May I eat? Bolehkah saya? Eat. Here. Apa here? You see? Here, ready? May I sit here? What's the meaning of this? Bolehkah? Sit. Like you do. Bolehkah lakukan? Duduk. Good. Now, we move to the other young advice. Ayo, sini gimana nak? Paham? Tidak pahamnya di mana? Ayo. Dan ini sama shoot. Dari tiga itu, satu-satunya masing-masingnya dua-dua. Yang lainnya paham? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil tugas bahasa Inggris. Yang pertama, I can write. Terus, I can play football. Yang kedua, may I drink. Terus, may I eat. Yang ketiga, we shall study. Terus, we shall exercise every morning. Terima kasih. Tarik nafas. Tahan. Lepaskan. Ya, thank you.
punya refleksi. Jadi dari pelajaran ini, gimana perasaannya kalian? Happy kan? Jadi ini nanti kalian tulis. Teman-teman bisa menyerahkan materi dengan responsi yang terbaik dari kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Samsul Arifin selaku pengajar praktek kami di kelas 300. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk melaksanakan percakapan pasca observasi supervisi akademik. Ya, saya sekarang ini bersama dengan Ibu Daimatus Zakia yang biasa dipanggil Ibu Kiki ya, Bu ya. Iya. Sebelumnya kami sudah melakukan kegiatan pra-observasi dan juga observasi di kelas ya, Bu. Tepatnya tanggal 13 Mei ya, Sabtu yang lalu ya, di kelas fase E2. Nah, kali ini saya akan mempraktekkan coaching supervisi akademik. Assalamualaikum Bu Kiki. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya nih Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi saat ini kali ini saya ingin sedikit berbincang-bincang ya Bu. Mohon waktunya ya sebentar. Ya Bu. Ya, terkait kegiatan pembelajaran Bu yang sudah Ibu lakukan di kelas fase E2 itu ya Bu ya. Ngomong-ngomong nih Bu Kiki, di akhir nanti pembicaraan kita nanti ini apa yang kira-kira ingin Ibu dapatkan? Sebenarnya Bu sederhana. Yang ingin saya dapatkan itu saya ingin sharing Sharing ya. bagaimana kelemahan yang perlu saya tingkatkan dan yang perlu saya kembangkan gitu dalam kegiatan pembelajaran itu di kelas fase E2. Oh ya, berarti nanti di akhir percakapan kita ini Ibu inginnya kita sharing, menemukan solusi ide lah ya, ide dari permasalahan yang mungkin Ibu alami waktu kegiatan pembelajaran itu ya Bu. Ya benar sekali Bu. Lalu gimana nih Bu perasaan Ibu setelah melakukan kegiatan pembelajaran waktu itu? Alhamdulillah lega Bu. Alhamdulillah Lega ya Bu ya. Lega karena RPP yang sudah saya rancang itu alhamdulillah berjalan satu persatu. Alhamdulillah. Begitu ya. juga baik dengan medianya juga bisa lah. Tapi adalah 1-2 yang belum maksimal sebenarnya. Oke. Jadi memang menurut saya kemarin Ibu itu waktu observasi di kelas itu Ibu sudah melakukan kegiatan pembelajaran yang sesuai ya. Secara gambaran umum sudah sesuai dengan RPP yang sudah Ibu buat. Dari kegiatan langkah-langkahnya itu sudah runtut ya Bu ya. Lalu juga aktivitas muridnya juga sudah sesuai dengan yang ada di RPP itu ya Bu ya. Tapi tadi saya menangkap ada kata-kata belum maksimal nih Bu. Mungkin Bu Kiki bisa sedikit menceritakan belum maksimal itu apa sih Bu kendalanya Bu? Belum maksimalnya kendalanya ini di saya ya Bu, yang saya rasakan itu bagaimana mengkondisikan siswa. Kondisikan siswa Iya. di kelas ya. Iya. Jadi bagaimana keaktifan keaktifan iya. dalam proses belajar mengajar gitu maksudnya. Agar itu supaya, susah supaya murid itu bisa aktif ya dalam berpartisipasi di belajar kelas. gitu. Lalu kalau menurut Bu Kiki apa sih Bu penyebab dari kendala yang Ibu alami itu Ibu? Kalau yang saya alami Bu pada saat praktek kemarin itu menurut saya ya itu karena memang siswanya itu cara belajarnya beragam. Jadi untuk apa ya
pakai PPT itu. Oh. Nah, itu ketika pakai PPT saya lihat siswanya sepertinya kurang minat gitu Ibu. Oh iya, karena mungkin gaya belajar mereka berbeda-beda ya Bu. Iya. Jadi tidak hanya menggunakan satu media gitu Iya. ya. Oke. Lalu kira-kira menurut Ibu apa ya Bu yang ingin Ibu solusi lah yang ingin Ibu lakukan biar mengatasi hal itu? Solusinya untuk yang berdasarkan apa yang saya alami kemarin itu saya akan mengembangkan di bagian ini, membuat video yang menarik Video ya dalam pembelajaran atau kegiatan motorik gitu Bu. Oke, berarti berbagai macam ini ya ide media ya, Iya. media pembelajaran. Mm-mm. Berarti kalau yang saya tangkap itu Ibu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya, Bu, ya. Jadi menggunakan berbagai macam konten agar bisa mengakomodir kebutuhan belajar Iya, murid iya, gitu iya. ya, Bu, ya. Iya. Luar biasa, Bu. Lalu nanti Ibu sudah melakukan pembelajaran diferensiasi itu, menurut Ibu itu ukuran keberhasilan dari rencana yang Ibu barusan sampaikan itu apa kira-kira? Menurut saya Bu, keberhasilan dari rencana aksi itu dianggap sukses apabila dalam pembelajaran itu Iya. siswa enjoy gitu Bu. Oh, menikmati Iya, ya, dalam menikmati belajar. proses pembelajaran itu ya, Bu, aktif, ya. terlibat Ya. aktif. Mm-mm. Kan mereka kalau merasa senang, Mm-mm. berarti mereka bisa menciptakan kelas menjadi pembelajaran yang menyenangkan gitu. Alhamdulillah. Berarti apa yang Ibu maksud itu sesuai dengan apa ya? Prinsip Filosofi Ya. ya, filosofik ya, KHD, itu KHD. ya, yang pembelajaran yang berpihak pada murid. Oke, luar biasa itu. Lalu menurut sampean ini Bu, apa dari aksi-aksi yang Ibu rencanakan itu nanti apa bisa ada pihak-pihak yang membantu Ibu? Kalau itu insya Allah saya akan berkolaborasi dengan teman-teman yang memang sudah berpengalaman dalam hal pembuatan video itu. Oke, berarti kolaborasi dengan Iya. rekan sejawat ya Bu. Iya, benar. Luar biasa Ibu. Baik Ibu, tadi Ibu sudah merefleksikan tentang apa yang kurang ya Bu, terus aksinya nanti mau seperti apa Ibu Kiki ya. Lalu kira-kira menurut Bu Kiki nih ya, apa yang sudah Ibu baik lah, apa yang sudah Ibu lakukan itu menurut Ibu sudah baik, tapi mungkin sedikit lagi perlu dilatih gitu. Itunya ya Bu. Apa ya? Selain RPP yang sudah agak sempurna menurut saya, ya. itu ada lagi yang harus diperbaiki sedikit Iya, di iya. bagian teknik stop sama persepsi yang saya lakukan di kelas kemarin itu Bu. Oh, ya, persepsi ya. Bu, ya. Persepsi sama teknik stop. Iya. Baik, bagus Bu. Jadi memang Bu dilihat dari catatan hasil observasi saya di kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan minggu yang lalu itu, Ibu itu sudah nampak melakukan kegiatan berdiferensiasi, pembelajaran berdiferensiasi Bu. Dan juga pendekatan KSE ya, kompetensi sosial dan emosional. Hanya saja mungkin perlu sedikit perbaikan aja sedikit, terutama yang Ibu sampaikan tadi teknik stop. Nah itu mungkin teknik stop itu perlu sedikit saja, mungkin ditambah lagu musik yang slow atau seperti itu ya Bu. Good idea. Atau mungkin Bu bisa ditambah waktunya Bu. Jadi kemarin itu kan cukup singkat ya Bu teknik stopnya, sehingga mungkin kurang fokus, anak-anak masih kurang fokus. Kan tujuan dari teknik stop itu kan untuk agar anak lebih fokus gitu ya Bu. Ya, siap Bu, insya Allah saya akan lebih memahami lagi dan lebih berlatih bagaimana pembelajaran KSE yang memang patut untuk diterapkan di kelas kita. Oke, alhamdulillah luar biasa Ibu ya. Lalu Bu,
kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan ke depannya Ibu? Setelah akhir dari percakapan ini mungkin ada sesuatu yang saya ingin mengembangkan ini misalnya. Kira-kira apa itu? Ini ada sedikit catatan sebenarnya Ibu. Oh iya, silakan Ibu. Sedikit ya. Iya ya. Potensi sebenarnya yang dari saya yang perlu saya kembangkan dalam pembelajaran KHD ini, saya itu ingin mengembangkan potensi Iya. sebagai pemimpin pembelajaran Ibu di dalam kelas untuk siswa, Iya. dimana pembelajaran itu memang yang berfokus pada filosofi KHD. Nah, filosofi KHD ini kan berfokus pada siswa ya Bu ya. Iya, betul Bu. Iya. Pembelajaran yang berorientasi ke murid ya. Iya. Dan insya Allah juga saya akan ikut diskusi gitu Bu, kayak workshop biar lebih meningkat lagi potensi saya. Luar biasa semangat. Amin. Ibu Kiki, Amin, ya. amin, amin. Semoga sukses seterusnya ya Bu ya. Amin. Oke. Nah, Ibu tadi bilang mau melakukan pelatihan, workshop dan sebagainya. Semoga dilancarkan dan ilmunya juga semoga barokah ya Bu ya. Amin amin Bu, semoga terus bersemangat saya dalam melakukan ini. Amin, amin. Terima kasih. Tapi maaf Bu, kayaknya mungkin waktunya ini ya. Iya. Jadi mungkin kita bisa mengakhiri Iya. percakapan pasca observasi ini ya Bu ya. Terima kasih Bu Kiki sudah mau meluangkan waktunya. Juga mohon maaf sebelumnya kalau misalnya ada kata-kata yang kurang berkenan sama Bu Kiki ya. Saya Bu yang berterima kasih karena dari diskusi ini saya dapat pencerahan bagaimana caranya mengajar dengan sistem KSE ke depannya di kelas. Alhamdulillah. Terima Berarti kasih ya Bu ya. Di akhir percakapan ini Ibu sudah mendapatkan apa yang tadi Ibu inginkan itu ya Bu? Iya. Diskusi, Alhamdulillah, sharing dan makasih. sebagainya ya Bu ya. Ya. Alhamdulillah, berarti saya pamit dulu. Terima kasih Bu Kiki. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.